Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pergi ke kota Solo naik delman. Cakep. Singgah sebentar ke rumah Pak Eko. Cakep. Selamat datang insan Pegadaian. Salam sehat dan salam sadar resiko. Hai insan Pegadaian, selamat datang di podcast Pegadaian Kantor Wilayah 12 Surabaya, episode kedua. Perkenalkan, saya Retno, host yang akan memandu episode kali ini. Podcast ini dibuat sebagai media komunikasi dan informasi serta edukasi untuk meminimalisir fraud bagi insan Pegadaian. Tentunya podcast ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2022 dan dengan tema yang bervariasi, berbeda-beda setiap bulannya. Pada episode kedua ini kita akan mengusung tema Fresh Air. Apa itu Fresh Air ya? Fresh Air dapat diartikan udara segar. Ini berarti Pegadaian harus bisa memberikan perubahan yang baru yang lebih segar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Mengembangkan inovasi atau memberi gebrakan baru pada setiap kegiatan bisnis. Namun, harus tetap mengamalkan nilai-nilai budaya yang dimiliki perusahaan agar tidak sampai terjadi fraud nantinya di unit kerja. Pada episode kali ini telah hadir di sini Bapak Suryo Raharjo. Beliau adalah Kepala Audit Intern Inspektorat Operasional Wilayah 12 Surabaya. Langsung saja kita sapa yuk. Assalamualaikum Pak Suryo Raharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Sudah berkenan hadir, tentunya merupakan suatu kehormatan bagi kami. Bapak berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri podcast kali ini di tengah-tengah kesibukannya ya Pak ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Agar untuk mengenal lebih dekat lagi Pak, bisakah Bapak ceritakan perjalanan hidup Bapak sebelum berkarir di Pegadaian? Saya kelahiran dari Surabaya dan saya dibesarkan barangkali sampai SMA ya, SD, SMP, SMA saya di Surabaya. Selanjutnya saya kuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, angkatan tahun 87 dan lulus sekitar tahun 91. Baik. Dari Surabaya ya Pak ya, kemudian sekolah di Malang, sangat menginspiratif sekali. Nah kemudian lulus kuliah berkarir di Pegadaian ya Pak ya. Seperti kita tahu ini Bapak kan sudah sangat banyak pengalamannya di Pegadaian ya Pak ya, apalagi di bidang audit ini. Bisa diceritakan Pak bagaimanakah perjalanan dan pengalaman Bapak berkarir di Pegadaian? Jadi saya lulus tahun 91, saya sempat bekerja ya, walaupun freelance di perusahaan lain. Dan saya diterima di Pegadaian di sekitar tahun 94 sampai sekarang saya masih di Pegadaian. Saya masuk di Pegadaian pertama sampai sekarang saya di SPI, Satuan Pengawasan Intern. Dan sudah melalang buana kemana-mana. Jadi auditor ya Pak ya? Sebagai auditor, dan ketika tahun 2013 lah, saya dipromosikan menjadi inspektur wilayah, yaitu di Makassar, berlanjut ke Semarang dan pindah ke Surabaya sampai sekarang. Baik, sangat menginspirasi sekali perjalanan Bapak selama berkarir di Pegadaian sudah sangat lama, sejak tahun 94 ya Pak ya sampai sekarang. Nah Bapak, sejauh Bapak bergabung di Pegadaian ini, bisakah diceritakan Pak? Pasti banyak sekali ya perubahan-perubahan mulai sejak tahun 94 sampai dengan sekarang. Apa yang dirasakan Pak dari masa ke masa yang bisa membawa Pegadaian itu bisa menjadi lebih baik dan mampu bersaing hingga saat ini Pak? Bisa diceritakan Pak? Jadi ketika saya masuk sebagai auditor ya, itu masih statusnya Perum ya. Perum hingga berubah menjadi Persero dan menjadi PT ya, PT
PT Pegadaian Persero, dan sampai dengan saat ini, saat generasi XYZ dan sampai dengan generasi milenial lah ya, perkembangan perusahaan Pegadaian ini cukup pesat sekali ya, terutama dalam hal budaya kerja. Dalam hal budaya kerja itu mulai dari dulu ada namanya Intan ada ya, J-Values, ada akhlak ya. Namun demikian dalam perubahan budaya kerja ini, yang terpenting adalah bagaimana kesinambungan perusahaan ini agar tetap eksis. Jadi saya ulangi lagi, yang terpenting lagi adalah bahwa untuk menjaga supaya perusahaan eksis itu, setiap insan Pegadaian, setiap karyawan harus sadar dan siap mengikuti perubahan perusahaan yang dimulai, yaitu dari perubahan perilaku, dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, sehingga dituntut adanya suatu perubahan budaya kerja, perubahan perilaku karyawan dari masa ke masa. Begitu, Pak. Baik, berarti sangat penting sekali ya Pak ya, dengan menghadapi perubahan dan perkembangan lingkungan perusahaan, budaya kerja juga kita juga harus mengikuti perkembangan dari lingkungan perusahaan itu sendiri ya Pak ya. Baik, Pak, podcast ini kan merupakan salah satu program dari Ganyang Fraud ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak terkait adanya podcast sebagai media edukasi terkait pencegahan fraud, Pak? Saya sangat setuju, karena program Ganyang Fraud itu hukumnya wajib. Ya. Dan wajib ya, saya ulangi, wajib untuk diketahui, dipelajari, dipahami, dan diamalkan oleh kita semua, setiap insan Pegadaian. Setuju, Pak. Pegadaian itu kalau boleh saya ibaratkan adalah seperti sosok kapal induk ya, kapal induk. Kita tahu bahwa kapal induk itu memiliki jumlah ABK, jumlah awak kapal yang sangat banyak sekali ya. Apabila kita tidak melakukan koordinasi dan saling mengingatkan tentang kebaikan serta kontrol yang baik satu sama lain, ya saya pikir mustahil lah kalau sebuah kapal induk bisa berlabuh sampai di tujuan. Bila ini kalau ibaratnya di Pegadaian ya, kita berkan, nah mustahil juga Pegadaian ini akan bisa berkembang eksis apabila masih ada di antara kita ini yang selaku awak kapal yang masih, mohon maaf, melakukan kecurangan, penyimpangan. Ya ibarat kapal induk tadi, kalau dibocorin sedikit demi sedikit, ya pastilah kapal tersebut akan tenggelam seperti cerita kapal Titanic itu. Baik. Menarik ya Pak, seperti kapal Titanic, berarti Pegadaian itu ibarat kapal besar, ABK itu mungkin insan Pegadaian ya Pak ya di dalamnya begitulah. Ya. Jadi kita harus saling koordinasi dan juga ini ya Pak ya, sesuai aturan di dalam kapal itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Sebagai Kepala Audit Intern Pak, apa program pencanangan anti fraud yang pernah Bapak sampaikan ke rekan-rekan kantor wilayah Surabaya Pak? Jadi selaku Kepala Audit intern ya wilayah 12 yang sudah kami sampaikan pada teman-teman, yaitu seperti sama-sama kita ketahui ya, kita menyematkan memakai PIN ya kan, saya juga pakai PIN Pak, yang tulisannya Ganyang Fraud ya. Jajaran SPI itu sebagai bagian dari program tersebut, yaitu sebagai investigator fraud ya, di mana personal SPI ketika melaksanakan tugas di lapangan itu menggunakan rompi yang ada tulis di belakangnya adalah investigator fraud. Oh, gagah ya Pak ya. Ya. Dan selanjutnya saya selaku Kepala Audit Intern menghimbau kepada pihak manajemen Kanwil untuk segera memproses pembuatan poster Ganyang Fraud, dan itu bagian juga dari SPI nanti ketika di lapangan adalah memonitor dan memantau implementasinya, pemasangan di outlet gitu kan, dengan tujuan agar poster-poster tersebut bisa mengingatkan teman-teman lah ya. Sosialisasi anti fraud dan pelaporannya melalui whistleblowing system ya, atau kerennya disingkat WBS, ke teman-teman seluruh Kanwil juga kita lakukan. Ya, jika ada menemukan pelanggaran di unit kerja,
ataupun unit-unit lainnya, ya itu sudah jelas kita harus tegas dan no tolerance lagi ya. Seluruh karyawan di jajaran Kanwil 12 ini kami juga mengimbau, mengingatkan dan berusaha mengevaluasi lah pelaksanaan daripada pengendalian internal di setiap outlet, apakah betul-betul sudah berjalan dengan baik ataukah masih kurang. Nah, itu tugas kami sebagai SPI untuk memonitor dan memonitornya. Luar biasa ya Pak ya, semoga di tahun 2022 ini semua kejadian fraud di Kanwil Surabaya semakin berkurang ya Pak ya. Dan semoga di tahun-tahun mendatang juga bisa hingga kita bisa mencapai zero fraud. Amin. Ya Pak ya, amin ya rabbal alamin. Berikutnya nih Pak ya, dalam melakukan kegiatan pencegahan fraud, yang pertama dilakukan pastinya sosialisasi ya kepada insan Pegadaian. Nah, tujuannya kan untuk menyampaikan informasi tentunya dan juga menyamakan persepsi terkait fraud. Nah, apakah bagian dari budaya perusahaan juga disisipkan Pak pada saat sosialisasi Pak? Jadi hukumnya itu pasti dan wajib ya Bu ya. Iya, setuju untuk Pak. disampaikan bahwa budaya akhlak ini perlu disampaikan kepada seluruh insan Pegadaian. Iya. Mengenai penyampaian budaya perusahaan tersendiri di dalam sosialisasinya yaitu berupa pencegahan fraud, bagaimana Pegadaian mempunyai budaya akhlak. Akhlak itu kepanjangan dari satu, amanah ya. Amanah itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi setiap karyawan itu wajib melaksanakan sesuai aturan yang ada. Yang kedua adalah kompeten. Kompeten itu adalah kita dituntut profesional ya. Artinya contohnya yaitu seorang penaksir misalnya. Itu harus melakukan proses menaksir barang. Itu diharapkan sesuai ketentuan, yaitu melakukan misalnya kalau menguji emas harus melakukan gosokan, melakukan tetesan air uji 1-2, dan bahkan kalau barang emas seperti LM itu ya wajib dilakukan timbangan berat jenis. Itu yang kompeten ya. Kedua, berikutnya adalah harmonis Bu. Harmonis itu saling menjaga bahwa kita diharapkan sesama insan Pegadaian ini mempunyai hubungan baik dan hubungan itu harus kita selalu jaga antar karyawan. Yang berikutnya adalah loyal. Loyal itu artinya setia ya. Jadi sebagai insan Pegadaian diharapkan harus mempunyai sense of belonging terhadap perusahaan kita tercinta, rasa memiliki. Jadi setidaknya berpikirlah terkait dengan dampak yang akan timbul apabila melakukan fraud, yang tentunya dampaknya itu merugikan perusahaan. Oleh karenanya diharapkan untuk ya berpikir panjang lah seperti itu. Yang berikutnya adalah adaptif. Adaptif itu maksudnya bahwa diharapkan kita dapat beradaptasi dengan suatu perubahan. Dituntut suatu inovatif, dituntut suatu agile, inovatif dalam hal berkreasi ya, bagaimana menyelesaikan segala permasalahan. Contohnya yaitu bagaimana kita dituntut selalu untuk mencari nasabah baru dan tidak melakukan rekayasa jumlah nasabah. Iya, Pak, setuju. Lalu yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama. Jadi kita sebagai jajaran SPI juga dituntut untuk sinergi dengan divisi-divisi yang lainnya atau departemen-departemen lainnya ya kalau di Kanwil ya. Salah satunya seperti saat ini nih. Nah, kita saat ini SPI sangat mensupport sekali adanya program podcast Ganyang Fraud. Melihat kondisi saat ini ya Pak ya, menurut Bapak, apakah insan Pegadaian itu sudah menerapkan atau mengimplementasikan budaya-budaya perusahaan Pak? Jadi insan Pegadaian itu saya pikir secara umum ya, saat ini harusnya sudah melaksanakan dan mengimplementasikan nilai budaya akhlak tersebut. Karena nilai budaya akhlak ini sangat baik ya. Namun demikian dari sisi konsekuensinya ya, dari timbulnya suatu komitmen kita bersama di
di dalam penerapan sehari-hari itu yang harus kita jaga, baik di lingkungan kerja, lingkungan rumah, maupun lingkungan perusahaan yang lebih besar lagi. Kalau dilihat dari nilai skornya survei akhlak ya, kita itu harusnya bisa lebih meningkatkan lagi. Selama ini saya rasa budaya akhlak ini sudah dilaksanakan ya, sudah bagus. Namun dari sisi konsistensinya itu yang harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan dari masa ke masa. Konsistensinya ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya Pak ya, fraud ini dampaknya sangat luar biasa ya Pak. Selain merugikan diri sendiri pastinya, perusahaan, dampaknya juga ke keluarga Pak. Ya. Nah kira-kira strategi apa untuk memastikan bahwa nilai-nilai akhlak itu telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh insan Pegadaian, Pak? Pertama-tama yaitu kita selaku pemimpin harus menjadi role model. Role model untuk selalu mengamalkan nilai-nilai akhlak baik dalam pencegahan fraud, terutama kami SPI selaku auditor internal akan melakukan monitoring terkait dengan implementasi pelaksanaan akhlak. Selain itu juga melakukan evaluasi dan juga menyampaikan kondisi terkini lah terkait perkembangan pelaksanaan akhlak di lapangan kepada manajemen, khususnya manajemen Kanwil maupun ke atasan kami ya di SPI Pusat. Nah, gitu Mbak kira-kira. Ya. Baik, jadi di sini sangat penting sekali ya Pak ya, budaya akhlak dilaksanakan sehingga dapat mencegah fraud. Tapi kalau cuma dilaksanakan tapi tanpa ada monitoring dan evaluasi, mungkin ini juga tidak berjalan dengan baik Pak. Nah, di sini juga tidak kalah penting adalah peran pimpinan sebagai role model tadi ya Pak ya. Nah, ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kira-kira Pak, gebrakan apa yang dibawa oleh rekan-rekan SPI dalam upaya identifikasi dini kecurangan oknum atau pelaku fraud, Pak? Ya, jadi kita di jajaran SPI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah 12 Surabaya ini kami mempunyai roadmap, Mbak. Roadmap yang telah digariskan oleh SPI Pusat, yaitu di tahun 2020 ini roadmap kami adalah sebagai SBP, Strategic Business Partner, Business Partner. Dan yang di tahun 2021 itu SPI sebagai Trusted Advisor. Lalu di tahun 2002 ini kita diharapkan menjadi Best Talent, ya. Jadi semuanya itu dalam rangka bertujuan mengoptimalkan penggunaan data analitik untuk mencegah terjadinya fraud serta meningkatkan peran konsultasi kita sebagai seorang auditor, konsultasi pada manajemen, dilanjutkan improvisasinya di lapangan gitu, Pak. Luar biasa ya Pak ya, berarti SPI sudah ada roadmap sehingga dapat berguna untuk pencegahan fraud ya Pak ya. Nah, terakhir ini Pak ya, apa harapan serta pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk insan Pegadaian yang menonton podcast ini Pak? Ya. Jadi kepada seluruh insan Pegadaian, khususnya di lingkungan kerja Kanwil 12 Surabaya, saya sampaikan bahwa fraud itu adalah perbuatan yang sangat merugikan, baik diri sendiri, keluarga maupun perusahaan. Untuk itu kita harus pertama menjaga diri kita, ya, menjaga keluarga kita, menjaga perusahaan kita. Sebagai umat beragama kita senantiasa harusnya pandai bersyukur, ya. Bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa semoga dalam melaksanakan kerja kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti jargon SPI, Mbak. SPI punya jargon yaitu adalah itu, Pak, jargon? Jaga diri kita, jaga teman kita, jaga perusahaan kita. Menarik sekali Pak. Jadi jargonnya jaga diri kita, jaga teman kita, jaga perusahaan kita. Jadi penting sekali ya Pak di sini bahwa seluruh insan Pegadaian itu harus melaksanakan dan mengimplementasikan budaya akhlak
secara konsisten. Jadi tidak hanya sekali aja tapi konsisten ya Pak ya. Dan harus diingat bahwa kita sebagai umat manusia harus selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita harus selalu mengingat sebagai insan Pegadaian, teman-teman, bahwa selalu menjaga perbuatan dan tidak melakukan fraud, karena akibatnya itu bukan hanya untuk diri kita ya Pak ya, tapi juga untuk keluarga, untuk perusahaan, dan juga untuk rekan-rekan kita. Baik, terima kasih Bapak Suryo Raharjo, menarik sekali pembahasan podcast kita kali ini ya. Semoga dapat benar-benar diimplementasikan kepada seluruh insan Pegadaian untuk menuju zero fraud ya. Baik insan Pegadaian, sampailah kita pada akhir acara podcast episode Fresh Air. Terima kasih untuk seluruh insan Pegadaian menyaksikan podcast episode kali ini. Selalu ingat, jaga diri kita, jaga teman kita, jaga perusahaan kita. Gitu ya Pak ya. Be aware, no fraud, keep fight to the top. Salam akhlak. Saya Retno selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Waalaikumsalam.